Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, kelas 4 Sidik, Tablik Amanah Fatona. Bertemu kembali dengan Bu Widya. Kali ini kita akan belajar tentang muatan IPA, tema 2, tentang energi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, misalnya angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar yang pertama yaitu pengertian energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Segala sesuatu yang dapat memberikan energi disebut sumber energi. Nah, di sini sudah ada gambar beberapa sumber energi di sekitar kita. Macam-macam sumber energi. Ada dua, yaitu yang pertama sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi terbarukan atau yang dapat diperbarui bisa dipakai tanpa khawatir akan jadi habis. Contohnya matahari, air, angin, panas bumi, dan makanan. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi jenis ini jumlahnya terbatas atau bisa habis dan tidak dapat diperbaharui. Walaupun ada yang bisa diperbarui, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi panas. Yang kedua, energi cahaya. Yang ketiga, energi listrik. Yang keempat, energi bunyi. Yang kelima, energi gerak atau kinetik. Yang keenam, energi kimia. Yang ketujuh, energi potensial. Yang kedelapan, energi nuklir. Sumber energi. Nah, di sini sudah Bu Guru contohkan gambar. Yang pertama, matahari, itu energi panas dan cahaya. Yang kedua, air, itu energi gerak atau kinetik. Angin, energi gerak atau kinetik. Panas bumi bisa menghasilkan energi panas. Minyak bumi, batu bara, energi kimia. Makanan, energi kimia. Batu baterai, akumulator, generator, energi listrik. Nah, kalian bisa mengamati gambar yang sudah Bu Guru share di sini ya. Kita akan membahas satu persatu sumber energi cahaya dan panas. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya paling besar di bumi. Matahari mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan di bumi. Matahari mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat panas matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, cahaya matahari membuat bumi menjadi terang atau menerangi bumi. Yang kedua, panas matahari menghangatkan bumi atau udara sehingga air di bumi tidak membeku. Yang ketiga, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang keempat, membantu proses pembuatan garam dengan menguapkan air laut. Yang kelima, mengeringkan pakaian basah, padi yang baru dipanen atau ikan asin dan kerupuk. Yang keenam, mengeringkan gerabah, genteng, dan batu bata. Yang ketujuh, membantu proses pembentukan vitamin D untuk pertumbuhan tulang. Yang kedelapan, mengakibatkan terjadinya siang dan malam karena perputaran bumi pada porosnya. Yang kesembilan, mengakibatkan terjadinya hujan karena proses penguapan air di bumi. Yang ke-10, menyebabkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara
dan selatan karena pengaruh kemiringan bumi terhadap matahari. Yang ke-11, menyebabkan terjadinya angin karena adanya perbedaan suhu. Yang ke-12, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sumber energi minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi berasal dari jasad renik atau sisa hewan dan tumbuhan laut yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun, atau bisa dinamakan fosil. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan motor, bahan bakar mesin pabrik, dan sumber energi untuk mengaktifkan generator sehingga menghasilkan listrik. Minyak bumi juga bisa digunakan untuk membuat jalan. Yang kedua, energi listrik, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bermuatan listrik. Sumber energi listrik yaitu aki, baterai, generator, dan dinamo. Energi listrik dimanfaatkan pada alat-alat elektronik dengan mengubah energi listrik menjadi berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini yang sudah Bu Guru share gambar ya. Cara menghemat listrik. Ternyata kita harus menghemat listrik karena listrik itu sangat berguna bagi kehidupan. Nah, yang pertama, matikan lampu jika tidak digunakan atau di siang hari. Kemudian matikan TV jika tidak ditonton. Matikan keran air jika bak mandi sudah penuh. Cuci pakaian dengan mesin cuci jika pakaian kotor sudah banyak. Matikan AC jika udara dingin. Gunakan kipas kertas atau bambu daripada kipas angin. Menyetrika baju jika sudah banyak dan tidak setiap hari. Jangan menggunakan alat elektronik bersama-sama. Nah, sekarang kita lanjut ke bahaya listrik. Air merupakan penghantar listrik atau konduktor listrik yang baik. Jika listrik bertemu air, maka arus listrik akan mengalir melalui air. Ketika arus listrik mengalir melalui air, sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kesetrum atau tersengat listrik. Tubuh manusia juga mengandung air sehingga sangat mudah dialiri arus listrik atau kesetrum. Petir mengandung muatan listrik yang besar. Untuk itu, hindari beraktivitas di tanah yang lapang saat hujan disertai petir. Meski berbahaya, tetapi kita sangat membutuhkan listrik untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, harus hati-hati dalam menggunakan listrik. Untuk mengurangi bahaya tersengat listrik, gunakan alas kaki dari karet. Selain bahaya kesetrum, listrik juga dapat menimbulkan kebakaran karena korsleting. Konsleting listrik adalah bertemunya kabel positif dan kabel negatif sehingga terkadang menimbulkan percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Nah, cara aman menggunakan listrik. Yang pertama, gunakan alas kaki dari karet ketika menggunakan alat elektronik. Yang kedua, jauhkan alat elektronik atau sumber listrik dari air. Yang ketiga, hindari bermain layang-layang di dekat gardu listrik atau kabel listrik. Yang keempat, hindari beraktivitas di luar rumah saat hujan disertai petir atau menggunakan alat elektronik saat hujan di luar rumah. Yang kelima, tidak bermain-main kabel listrik, terutama memotong kabel sembarangan. Yang keenam, hati-hati ketika memotong bagian pohon yang dilalui kabel listrik. Yang ketujuh, jauhkan barang-barang mudah terbakar dari sumber listrik atau stop kontak. Yang kedelapan, rapikan instalasi kabel di ruangan.
Yang kesembilan, pastikan agar pemasangan alat elektronik dan instalasi kabel dilakukan petugas PLN. Dan yang terakhir, jangan memasang steker berlebihan pada satu stop kontak. Nah, kita masuk ke energi bunyi. Nomor 3. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh suatu benda yang bergetar. Misalnya gitar dan lonceng. Yang keempat adalah energi gerak atau kinetik. Adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Nah, di sini sudah Bu Guru contohkan. Ada 3 gambar. Silahkan kalian amati. Yang pertama, busur panah. Yang kedua, bendungan air atau air terjun. Yang ketiga, pohon kelapa yang bergerak karena tiupan angin. Nah, anak-anakku semuanya, kita sudah belajar banyak ya hari ini tentang muatan IPA tema 2 sumber energi. Kalian juga bisa membaca di buku kupas atau buku siswa. Bu Guru berpesan tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, patuhi prokes. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Itu dulu yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.